Padahal kok film geng Cina ae. Geng Cina kan bodoh kan. Kadang ini bangga, kok geng Cina kok apa? Tapi banyak juga ulama yang mau biar gue iling-ilingan di nggak apa-apa, semua itu istihad. Kenapa semua itu nggak apa-apa kita. Makanya saya itu ya kadang salaman, kadang enggak. Karena istihad kita banyak. Uwais Al-Qarni itu nggak mau salaman, bukan karena dia menolak salaman. Dia takut kalau ada tradisi begitu orang dicucup-cucup terus sombong. Itu juga bahaya bagi yang dicucup. Tapi ya salaman tetap sunat. Kita tetap yakin salaman itu sunat karena mendidik anak atau masyarakat hormat sama orang alim. Tapi kalau itu terlalu masif, nanti orang yang abal-abal menjadi keangkuhan. Delok wong sakmenake nyucup aku kabeh, keren gak? Keren apa nih? Soalnya jenengan ditakdir pun rokok aneh-aneh. Enggak ada yang keren di dunia. Yang keren adalah makanya Salman Al Farisi ketika dia sukses menaklukkan Persia, itu mau syukuran. Kata Salman Al Farisi, enggak Jong. Kalau saya nanti masuk surga, saya mau syukuran, tak undang sampean. Saya juga punya rencana syukuran di surga. Nanti tak undang sampean. Dan enak kan nggak usah biaya undang, pesta besar-besaran. Enak seneng dugem-dugem ning kono ora ono maksiat. Sekono gawa babonmu, widadarimu gawa. Piro kan widadari ora? 70. Piro, Mas? Ki rencana piro, Mas? Piro? Rukun 70 Mas. Nanti tak undang. Saya punya rencana, pokoknya sekali masuk surga bersyukuran besar-besar. Kayak tak undang ra ono berarti ning neraka. Tapi nak ngundang aku ra ono beda kelas sembrono gitu. Dataku ra ono ning kelas wargamu ra ono. Kata Salman Al Farisi gini, kamu ndak usah muji saya kan dia dipanggil ya Karim, kamu orang terhormat kan. Kata Salman Al Farisi, in dakhaltul jannah fa ana karim wa in dakhaltun nar fa ana laim. Jadi saking sopannya ashabu Rasulillah itu ada yang dipanggil ya Karim aja ndak mau. Tunggu Jung ya, panggilan itu sematkan saya nanti ketika saya masuk surga. Kalau saya masuk surga fa ana karim, saya berstatus orang mulia. Tapi nanti kalau saya masuk neraka fa ana laim, saya orang yang terhina. Jadi dulu ashabu Rasulillah seperti itu. Terus ada ulama yang melawan nafsunya macam-macam. Misalnya saya milih jarang ada sowanan, saya dapati senang banyak santri sowan. Tapi bukan karena benci enggak. Karena saya takut sebagai orang yang sangat terhormat. Saya ngaji di mana-mana suka yang nggak usah pakai kursi. Gue iling-ilingan kalau saya dan kamu setara. Saya sebenarnya bisa aja minta kursi tinggi koyok ketua MK. Banyak kan ngaji nih serapati ngalim dari gue kursi ning dhuwur, santri ning ngisor guyane kok pinter-pinter. Jebule kitabe maknanan ben ra konangan. Sing rasa apa modus. Ya tapi tidak suudzon ya, tapi ya ono tenan wae. Tapi kalau saya cara berpikir sederhana, kita kan sama-sama umatur Rasulullah, ya sudahlah hadin sama. Lu andai kan kamu sanggup maca kitab ya gentenan ra masalah. Kadang dia maca aku ngrungokno, kadang aku maca enggak apa-apa. Nek ana sing wani. Tapi sekali salah tak lorot lah. Jadi dulu sahabat itu biasa. Ada yang cara ekspresi tawaduk kayak Uwais Al-Qarni enggak mau salaman karena takut dicucuk. Ada yang suka salaman karena mendidik. Banyak cara mereka melawan nafsunya sendiri. Melawan apa? Nafsunya. Istri saya itu dari keluarga pondok Jawa Timur. Itu dulu eskal sama saya, janggal. Karena anak saya kalau mau jajan tuh saya tidur pun dibangunkan. Pak bangun, saya minta uang. Itu ya sampai sekarang begitu. Istri saya itu eskal, janggal. Karena janggal kan ada Jawa Timur sopan sekali sama orang tua. Tanya saya, karena dia keluarga orang terpelajar, tanya, kenapa itu dibiarkan? Saya jawab saya, ya kalau tidak minta saya nanti minta mbak-mbak atau kangkang. Orang yang paling harus dingel-ngelno anak itu orang tuanya. Sehingga yang paling harus diganggu anaknya ya orang tuanya. Sampai sekarang anak saya berani minta mandi saya, gendong saya. Kalau orang tuanya aja gak siap dingel-ngelno, lalu apa kata dunia? Kan aneh. Nah itu ajarannya bapak. Saya dulu bapak Sugeng itu biasa jagoan sama bapak. Ya biasa misalnya saya lesupak kalau pengen mangan ya cung tuku. Zaman itu pakai motor, pakai sepeda motor biasa sama bapak ke pandangan. Saya sampai sekarang sama anak-anak saya akrab. Karena pikirannya orang tua saya dulu ajarannya yang paling berhak dingel-ngelo anak ya orang tua. Ini kan gak fair. Kita sebagai orang tuanya digugah gak terima, kon ngedusi gak terima, kon nyawi gak terima, orang lain disentak suruh nyawi. Dan orang lain itu pembantu hanya karena kamu gaji. Kamu gaji seberapa? Hubungan anak dengan pembantu itu kan karena uang. Kamu ingin berbasis hubungan hanya karena itu goblok sekali. Hanya istri saya nerima.
Jadi ini bukan berarti saya bikin konsep begitu ya, ini cerita saja. Banyak guru-guru kita termasuk orang tua saya kalau ngajarkan gitu. Tapi ya tentu ada orang yang ngajarkan anak oleh gugah wong tuane pas turu. Ya kalau pas turu ada alternatif ibunya nggak apa-apa. Kalau nggak ada, ibunya juga nggak ada. Terus alternatifnya orang lain kan buruk sekali. Kalau alternatifnya orang apa? Lain. Tapi orang tua kita kadang kesuwen oleh didik adab berlebihan sampai anti ilmu. Ya itu tadi didik adab tapi anti. Ojo gugah wong tuamu, wong turu ojo digugah. Akhirnya Nyon Sewu minta tonggo, pernah bulik bude yang kadang Nyon Sewu mereka sendiri susah kan, nggak punya uang kan terjadi kacau. Demi adab tapi menghilangkan ilmu. Tidak boleh. Nomor satu itu ilmu baru adab. Coba orang paling berat ngelo anak harusnya siapa coba? Orang tua. Jadi mestinya pas ke turu digugah ya santai wae. Ini sudah tepat. Nah kecuali ngelama, artinya ngelama itu sudah jajan minta lagi lah itu kan ada ukurannya, tentu ada apa? Ukurannya. Tapi kalau fi awali marroh jajan hari pertama di hari itu memang jajan pertama kan nggak dolim. Kecuali minta yang ketiga keempat lah itu baru mungkin salah. Akhirnya istri saya nerima konsep ala saya ya sekarang ya menerima. Sampai sekarang saya biasa misalnya habis ngajar dari Sarang atau ngajar dari Kudus baru datang anak saya rewel minta jalan-jalan ya saya turutin karena menurut saya yang paling harus kangelan demi anak adalah orang tuanya bukan orang lain. Padahal saya punya santri loh. Kalau mau keren-kerenan saya punya semuanya tapi itu kan gak hukumnya Allah. Keren itu kan hukumnya manusia. Dia santri terus dia ini berhak ngongkon itu kan hukumnya manusia. Hukumnya Allah ya gak ada. Hukumnya Allah ya wong tua be anak-anak be wong tua. Hukum liyane gaweane manusa, sing penting ku anfusakum wa ahlikum. Nah, ora ono santri kaum barang ora ono. Gaya-gayanane mubalek ini umat saya terus dihitungi ku apa-apaanan. Enggak ada dalam Quran yang ada ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi yang penting hubungan orang tua anak. Nah, baru orang lain itu wa ila adin akhahum. Ya itu yang kedua ketiga. Tapi ilmu ini sudah banyak yang hilang. Makanya banyak mubalek ngamuk anak. Bocah rasopan, aku nang jopo ning tinti wong wedi aku. Anakku dhewe rasopan. Lah bapak dhewe rasopan ya. Karena mendahulukan orang lain ngalahkan anak. Tapi ketika anaknya rasopan dekne gremeng apa? Memangnya dia sopan cara hukumnya Allah dan Rasul. Ketika mendahulukan orang lain itu dalam status hukum Allah dan Rasul dia sudah enggak sopan. Ada dosen ngajar mahasiswanya dengan segala artikulasi terbaik, kemampuan bareng rangno anaknya sampai rasa-rasa. Ya gitulah baca sendiri di buku. Ya gitu. Karena di kampus dapat gaji, nampe anaknya rantuk. Banyak orang mulang ngarepe wong akeh iso tenanan, mulang anaknya ra tenanan. Mergo nak mulang wong akeh diapresiasi, nak mulang anaknya kadang tinggal dolanan kadang. Itu tidak benar, tidak seperti itu Islam mengajarkan. Islam mengajarkan nomor satu ku anfusakum wa ahlikum, jaga diri kamu dan keluarga. Makanya Rasulullah itu ngajari sholat, Hasan Husain diajarin sendiri cucunya, diajak ke masjid diajarin. Meskipun ya diberi hak-haknya sebagai seorang anak, numpaki Nabi ya dibiarkan, tapi diajari kebaikan diajarin sendiri. Sampai Sayyid Hasan umur 8 tahun sudah menjadi rawi hadis karena memang diajari sendiri oleh siapa? Rasulullah. Kayak apa? Kalau sekarang enggak, kiai cilik anak di pasrano candalem terus enggak mau tahu. Juga sidik itu pasrano pembantu. Barang anaknya akhlaknya kayak bantu ngamuk. Memangnya yang bikin itu siapa? Yang memulai siapa? Nah hukum-hukum begini itu harus kita mulai tegakkan. Ya kayak dipanggil ya Karim. Kita termuliakan tuh sampai berapa? Banyak kan dulu orang mobil aja dibukakan, dia boleh kecekel KPK. Pas mulia, masya Allah, buka mobil ya tahu. Ngerti-ngerti cekel KPK. Kayak sama. Neng dionya disusul-susul sebelum rokok kan rugi, bener. Makanya saya ngikuti mazhab Salman Al-Farisi. Saya sudah niat syukuran besar-besaran tak jamin, tak undang teman. Tapi daripada saman konangan nggak di situ, mendingan enggak ya. Karena kalau ada undangan nanti kelihatan siapa yang di dalam dan siapa yang di luar. Nggak usah ya, nggak usah. Nanti takutnya nggak ada di situ, malah mari ngenes pula. Kecuali nggak ada di situ, malaikat itu nggak ada Gus di kelas jenengan, tapi mungkin di bawah ada. Alhamdulillah kalau gitu mau beda napa? Kelas. Tapi nak sing sitok ning swarga sitok neraka innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi semoga malaikatnya hanya jawab gitu. Enggak ada Gus, kalau di kelas ini enggak ada. Mungkin di bawahnya ada. Tapi nanti pengurusnya enggak mau, pengurus swarga itu. Enggak bisa ini kalau beda kelas.
harus pakai visa. Karena lintas apa? Negara. Ya jelas ya. Jadi kata Salman Al Farisi gimana? Jangan panggil saya ya Karim sekarang. Kalau nanti saya masuk surga, fa'ana Karim. Wa in dakhaltun nar fa'ana Laim. Laim itu terhina. Nah kalau semua orang berpikir begitu kan semuanya tawadhu, semuanya tidak kumoluhur. Ya karena ya dunia ini nggak pernah jelas. Makanya Nabi yang Nabi saja berdoa apa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dat yang membolak-balikkan hati. Karena kayak apa kita mencintai Indonesia, mencintai masyarakat Indonesia. Tapi kayak apa kalau kamu sudah datang ke Singapura, orang Singapura dinamis terus gerutu. Orang Indonesia itu pemalas, tidak kayak orang Singapura, dinamis maju. Tapi kalau urip di Singapura gak gelem. Tapi di Indonesia men gerutu, orang Indonesia tidak kayak orang Singapura. Cara aku nak ngomong ngono gak usah urip di Indonesia, kalau urip di Budi. Islam Indonesia gak mutu kayak di Timur Tengah, cobaan semua gini-gini. Enggak ana wong goblok ra iso ngaji cobaan ya dene ra trimo goblok cobaan. Angel ngadepi wong iku angel. Terus kon piye? Sing biasa wae koyo kula jenengan wis biasa. Soale ngaji-ngaji wae turu-turu, soale mangan-mangan wis biasa wae. Dinuna dinul aja. Agama kita, agamanya orang lugu. Dan hubungannya dengan Allah spesial bahwa kita yakin hidup kita namun bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu nyifati Allah nikmal maula wa ni'man nasir. Selagi Tuhannya Allah pasti kita ditolong. Apapun kondisi Indonesia, Tuhan kita tetap Allah, tetap ditolong. Kita pernah keluar dari penjajahan Belanda, tragedi PKI, ya apa saja problem kita pernah keluar karena Allah Tuhan kita, nikmal maula wa ni'man nasir. Sudah, iktimatnya sama Allah, jangan pada yang lain. Yang lainnya itu hanya aturan bernegara saja. Kita butuh presiden, butuh macam-macam, itu aturan bernegara. Tapi kesejahteraan kita tetap Allah nikmal maula. Karena kalau Allah yang nggak berkenan, Jawa dihilangkan, des lewat likuifaksi selesai. Atau meteor satu jatuh selesai. Makanya Allah selalu mensifati dirinya, saya yang memegang langit bumi, saya yang mengatur langit bumi. Beberapa benda langit nggak jatuh ke bumi karena saya, kata Allah. Inna wa yumsikus samawati wal ardo antazula wala inzalata in amsakahuma min ahadim min ba'di. Kalau sistem alam langit itu hancur, semuanya hancur. Tapi kita enggak, kadang-kadang membayangkan dunia enggak hancur itu kalau kestabilan negara. Negara tak stabil, kalau alam enggak stabil mau apa? Semuanya enggak koruptor, semuanya adil, tapi diguncang gempa tetap selesai. Diundang faksi tetap selesai. Makanya Allah selalu mengingatkan kita, amintum manfis sama yakhsifa bihumul ardo fa idza hiya tamur. Kenapa kamu merasa aman di bumi? Bumi ini setiap saat bisa likuifaksi, kata Allah. Karena bumi itu dzatis sodok, potensinya pecah. Tapi kalau kita ingat situ kan akhirnya bergantung sama Allah sambil bernegara secara benar, bertetangga secara benar. Susahnya apa sih hidup benar? Wong hidup benar itu nikmat. Kalau mboten nate urip susah. Ngerti masalah saya yang pangeran Gusti niki wae jenengan ya sudah selesai. Jadi nak tahlilan ojo ramene tok, dijiwai nikmal maula. Nikmat itu sebaik-baiknya. Nikmat itu sebaik-baiknya. Artinya kita selagi punya Tuhan itu pasti nasib kita ya sebaik-baiknya. Ngomongin imal mola tapi mbek gerutu. Seramutu. Lengane ra dadi wali perkarane ya. Jadi wiridane wae tapi ra dijiwai, enggak boleh seperti itu. Tapi lumayan timbang ora wali ra wiridan malah ra karo-karuan malah. La yuqda alaihim raden putusna sapa alaihim ing atase ahlun nar bil mauti lan mati fayamutu mongko iso dadi mati sapa ahlun nar fayastarihu. Mongko iso istirahat sapa ngake. Jadi ahlun nar ketika disiksa minta mati. Maksudnya mereka minta mati itu tidak merasakan sakit. Tapi nyatanya mereka sudah tidak bisa mati. Berarti disiksa terus terus walai khafaf lan ora den ringan napa anhum saking ahlun nar min adzabia saking siksa sinar torfata ini sak kedape mri kadalika kaya mengkono-kono kabeh kama jasinahu tegese kaya oleh males ingsun wong akeh nadzi males ingsun kula kafurin ing saben-saben wong sing banget kafire banget ingkare ning Allah lan nikmat-nikmate Allah manane kafir bilya iklan ya yadzi wa nun lan nun al maftuha kados kita tidak yadzi tapi napa nadzi nggih kadalika nadzi kula kafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.